Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rafli Wahyudi. Di sini akan mempresentasikan tentang tema undang-undang. Di Indonesia sendiri itu tuh undang-undang dasar pada dasarnya adalah suatu hukum dasar tertulis. Pengertian hukum dasar itu ya aturan-aturan dasar yang dipakai sebagai landasan dasar dan sumber bagi berlakunya seluruh hukum, peraturan, perundang-undangan, dan penyelenggaraan pemerintah negara pada suatu negara gitu. Hukum dasar kan dibedakan menjadi dua. Pertama itu hukum tertulis. Hukum tertulis itu tuh suatu konstitusi negara yang menjadi dasar dan sumber dari peraturan-peraturan lain yang berlaku di suatu negara, yang mengatur penyelenggaraan negara juga yang dituangkan dalam bentuk tertulis. Contohnya UUD 1945. Makanya sifatnya itu tertulis, karena UUD itu tuh rumusnya tertulis dan tidak mudah berubah gitu. Kalau menurut ICS WET dalam Constitutional Law, Undang-Undang Dasar itu tuh menurut sifat dan fungsinya itu tuh suatu naskah yang memaparkan kerangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintah gitu, dan menentukan juga pokok-pokok cara kerja untuk bagi badan tersebut gitu. Prinsipnya ini kayak mekanismenya itu dan dasar dari setiap sistem pemerintahan diatur dalam Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar itu juga menentukan cara-cara bagaimana pusat-pusat kekuasaan ini bekerja sama dan menyesuaikan diri satu sama lain, dan juga undang-undang ini merekam gitu hubungan-hubungan kekuasaan antara satu dengan yang lainnya gitu. Di dalam UUD 1945 contoh hanya berisi 37 pasal, maka sifat UUD ya singkat dan supel gitu. Makanya UUD hanya memuat aturan-aturan pokoknya aja. Supel ini kan mengandung makna masyarakat itu selalu berubah dan mengalami perkembangan, maka harus menjaga gitu juga supaya tidak ketinggalan zaman. Kalau menurut Patmo Wahyono, seluruh kegiatan negara ini dikelompokkan menjadi dua macam. Yang pertama itu penyelenggaraan kehidupan negara, yang kedua penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Karena sifatnya tertulis ya, maka UUD rumusnya jelas, merupakan hukum positif gitu yang mengikat pemerintah sebagai penyelenggara negara dan setiap warga negara. Aturan-aturan pokoknya juga selalu dikembangkan dan disesuaikan dengan perkembangan zaman. UUD 1945 juga dalam tertib hukum Indonesia merupakan peraturan hukum positif yang tertinggi gitu. Di samping sebagai alat kontrol terhadap norma-norma hukum positif yang lebih rendah dalam hierarki tertib hukum Indonesia gitu. Sifat hukum dasar tertulis ini nih ya dapat dirinci. Yang pertama itu kayak peraturan perundangan yang tertinggi dalam negara, lalu memuat aturan-aturan pokok ketatanegaraan, lalu ada mengikat hak pemerintah, lembaga-lembaga kenegaraan, lembaga-lembaga kemasyarakatan, warga negara dan penduduk di mana saja berada gitu. Lalu menjadi alat pengontrol dan alat pengecek apakah peraturan hukum itu dan peraturan perundang-undangan di bawahnya sesuai dengan ketentuan undang-undang dasar gitu. Yang lalu ada juga menjadi dasar dan sumber hukum bagi peraturan hukum dan peraturan perundangan di bawahnya. Contoh itu Undang-Undang Dasar 1945. UUD 1945 itu suatu hukum dasar tertulis atau konstitusi negara yang menjadi dasar dan sumber dari peraturan-peraturan lain gitu. Seperti naskah yang meliputi di UUD 1945. Yang pertama itu pembukaan, terdiri dari 4 alinea. Batang tubuh yang terdiri dari atas 16 bab, lalu 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan dan 2 ayat aturan tambahan sama penjelasan yang terdiri dari penjelasan umum sama penjelasan pasal demi pasal. Lalu ditetapkan oleh PPKI pada 18 Agustus 1945.
diundangkan dalam berita RI tahun diberitakan RI nomor 7 tanggal 15 Februari 1946. Kenapa dinamakan Undang-Undang 1945? Karena UUD tersebut disusun dan ditetapkan pada tahun 1945. UUD lain yang pernah dimiliki dan digunain sama bangsa Indonesia juga ada UUD 1949, Konstitusi RIS Republik Indonesia Serikat tahun 1949, ada juga UUD 1950. Lalu UUD 1945 ini juga bukan hukum biasa, melainkan hukum dasar. Sebagai dasar maka ya UUD merupakan sumber hukum gitu loh. Setiap produk hukum kayak UU, peraturan atau keputusan pemerintah, sama setiap tindakan kebijakan pemerintah ya harus berlandaskan dan bersumberkan pada peraturan yang lebih tinggi yang pada akhirnya ya dapat dipertanggungjawabkan pada ketentuan UUD 1945. Di dalam pembukaan UUD ini juga sebagai pokok kaidah negara yang fundamental gitu. Pembukaan UUD kan memiliki kedudukan penting dalam hukum dasar tertulis Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembukaan UUD 1945 ini dapat diibaratin kayak abstrak dari sebuah karya ilmiah atau pendahuluan dalam sebuah buku yang berisi hal-hal yang sangat mendasar atau intisari dari keseluruhan isi dari keseluruhan isi sebuah karya ilmiah gitu atau buku. Pembukaan UUD ini juga berisi pokok-pokok pikiran dan kaidah negara fundamental yang dengan jalan hukum yang tidak dapat diubah gitu. Di samping itu juga berisi pernyataan kemerdekaan. Karena itu ya isinya yang sangat esensial ini nih, maka pembukaan UUD 1945 ya disepakati gitu sebagai sumber cita moral dan hukum Indonesia. Pembukaan UUD juga dibentuk oleh PPKI kan, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang mewakili seluruh rakyat Indonesia yang menetapkan dan mengesahkannya pada tanggal 18 Agustus 1945. Ada juga naskah pembukaan UUD 1945 seperti bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Atas berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan leluhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia, seluruh tumpah darah Indonesia, dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembukaan UUD 1945 ini nih, yang tadi saya sebutkan, memuat sifat-sifat fundamental gitu dan asasi bagi negara yang pada hakikatnya mempunyai kedudukan tetap dan tidak dapat dirubah, sesuai juga sama yang ditetapkan oleh MPR dalam ketetapan nomor pada tahun 96 pokoknya, yang menerima baik memorandum DPR atau GR tanggal 9 Juni 1966
Sekian dari saya, Muhammad Rafli Wahyudi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.